Oke, kita semua kan kerja keras ya, buat apa? Pastinya buat masa depan finansial yang aman. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau beberapa aset yang kita bangga-banggain itu, malah jadi bom waktu pas krisis datang? Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas 5 jebakan finansial yang kelihatannya sih investasi cerdas. Udah siap? Kita pasti pernah denger kan cerita orang yang nabung puluhan tahun, tiba-tiba semuanya amblas pas resesi. Ini tuh bukan soal nasib buruk semata loh, seringnya masalahnya simpel banget. Mereka megang aset yang salah. Beneran, kerja keras bertahun-tahun itu bisa lenyap gitu aja kalau kita nggak sadar sama jebakannya. Jadi, pertanyaannya sekarang, aset berbahaya apa aja sih yang nyamar jadi barang aman ini? Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling umum dulu. Aset pertama, dan ini kesalahan yang paling umum, nyimpan terlalu banyak uang tunai. Kedengarannya aman banget kan? Uangnya ada, siap sedia kapan aja. Tapi ironisnya, justru pas krisis, inilah salah satu hal yang nilainya paling cepat merosot. Loh, kok bisa berbahaya? Karena ada musuh yang nggak kelihatan, namanya inflasi. Anggap aja dia ini kayak pencuri senyap. Nggak ada suaranya, nggak ada jejaknya, tapi tiap hari dia diam-diam makanin nilai uang yang udah susah payah kita simpan. Serem kan? Biar kebayang, coba deh lihat contoh nyata ini. Mungkin 5 tahun yang lalu, ya, uang 15.000 itu cukuplah buat makan siang. Hari ini, kita butuh 2 kali lipat buat dapat porsi yang sama. Ini bukan makanannya yang jadi makin mewah loh, tapi nilai uang kita yang makin ciut. Nah, itulah kerjaannya si inflasi. Jadi, intinya gini, uang tunai itu penting, tapi perannya spesifik banget. Siapin aja sebagai dana darurat, cukup buat pengeluaran 6-12 bulan. Nah, sisanya harus diinvestasikan, harus kerja lebih keras dari inflasi. Jangan biarin uang Anda cuma diem aja di rekening, kegerus pelan-pelan. Lanjut ke yang kedua, ini adalah jebakan kelihatan kaya. Ini tuh barang-barang yang bikin kita ngerasa sukses, padahal diam-diam malah bikin keuangan kita jadi rapuh. Kita sering banget salah kaprah, ngira barang mewah itu aset. Contohnya apa? Gadget yang ganti tiap tahun, tumpukan koleksi sepatu branded, atau mungkin alat hobi mahal yang cuma dipakai sekali 2 kali. Kelihatannya sih emang keren, simbol status gitu. Tapi dari sisi keuangan, ini tuh beban yang terus-terusan nyedot dompet kita. Dan inilah kenyataan pahitnya pas krisis beneran datang. Waktu orang-orang lebih mentingin perut daripada gengsi, nilai jual barang-barang ini bisa anjlok parah, bahkan sampai minus 80%. Nah, di saat itu, koleksi mewah Anda itu bukan lagi aset, tapi cuma jadi pengingat uang yang udah hilang. Oke, aset berbahaya yang ketiga ini yang paling licik nih. Ini adalah aset yang pada akhirnya justru memiliki kita. Dari luar kelihatannya simbol kesuksesan, tapi di belakang panggung dia terus-terusan menggerogoti keuangan kita tanpa ampun. Coba bayangin deh aset-aset ini kayak game Pac-Man. Ada mobil mewah yang jarang dipakai, atau rumah yang kegedean, semua itu kan butuh biaya perawatan, pajak, asuransi. Biaya-biaya ini tuh nggak pernah tidur loh. Mereka terus makanin uang kita dikit-dikit, mau ekonomi lagi bagus atau lagi jelek. Terus gimana cara bedainnya? Gampang, pakai aja 3 pertanyaan simpel ini. Pertama, ini ngasilin duit nggak buat saya? Kedua, kalau pendapatan saya stop, saya masih sanggup nggak bayar perawatannya? Dan ketiga, pas krisis, ini bakal bantu saya atau malah nguras saya? Kalau jawabannya tidak, yaitu bukan aset. Itu liabilitas yang nyamar. Aset keempat ini seringnya yang paling susah buat dilepasin, karena ada faktor emosionalnya. Bisnis yang udah ketinggalan zaman, kita sering mempertahankannya bukan karena profit, tapi karena kenangan dan ego. Padahal, kita tahu dunia di luar sana udah berubah. Perbedaannya itu jelas banget. Bisnis yang rapuh biasanya kejebak di cara-cara lama. Sementara bisnis yang kuat, yang tangguh, dia terus adaptasi. Dia bangun kehadiran digital, dia cari sumber pendapatan baru, dan dia nggak pernah berhenti buat berevolusi. Nah, ini pertanyaan krusial yang harus kita tanyain ke diri sendiri sejujur-jujurnya. Tujuan kita itu apa sih? Melindungi bisnisnya demi gengsi atau nostalgia, atau melindungi pendapatan kita? Soalnya tujuan utamanya kan stabilitas finansial, dan kadang-kadang itu artinya kita harus berani buat ngelepasin yang lama demi menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, aset yang sebenarnya kita semua punya, tapi sering banget kita lupain, emas digital. Ini bisa apa aja, akun media sosial, website, atau keahlian online kita. Masalahnya, kita punya, tapi kita nggak ngerawat. Ibaratnya kayak punya kebun subur tapi nggak pernah disiram. Kedengaran familiar nggak? Akun sosmed yang nggak pernah diupdate, blog yang udah lupa passwordnya, atau keahlian digital yang dipelajarin tapi nggak pernah diasah lagi.
Ini semua adalah aset digital yang terbengkalai. Potensinya itu luar biasa besar, tapi kita malah biarin mati begitu aja. Coba lihat perbedaannya, jauh banget kan? Aset yang sama, kalau dibiarin, ya jadi kota hantu digital. Tapi kalau dirawat, bisa jadi komunitas yang sangat berharga. Keahlian yang sama, kalau dibiarin, ya jadi basi. Kalau diasah, bisa jadi sumber penghasilan baru. Kuncinya cuma satu, konsistensi untuk merawatnya. Setelah kita bahas semua ini, tujuannya itu bukan buat nakut-nakutin ya, tapi lebih ke membangun kesadaran. Soalnya, bahaya yang sebenarnya itu bukanlah krisisnya, melainkan saat kita menghadapinya dalam keadaan sama sekali nggak siap. Nah, ini pola pikir yang harus kita punya. Dengan membuang aset yang salah dan fokus pada aset yang benar, tujuan kita tuh bukan cuma sekedar bertahan hidup. Bukan. Tujuan kita adalah buat nemuin peluang dan keluar dari masa-masa sulit dengan kondisi yang jauh lebih kuat dan lebih bijak dari sebelumnya. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Coba deh, sekarang lihat sekeliling Anda. Lihat hidup Anda. Mana dari aset-aset yang Anda miliki yang sebenarnya cuma beban? Menemukan jawabannya adalah langkah pertama untuk membangun benteng keuangan yang kokoh sebelum badai berikutnya datang.